zaman itu kan minyak tanah ya Pak, kan sampai berjejer gitu Pak. Oh, antri-antri orang tuh. Iya. Saya tertarik jual minyak tanah Pak. Bagaimana saya bisa mampu bergerak dari nol tadi Pak, sampai seperti ini tanpa bantuan siapapun. Karena saya termasuk orang yang tidak suka dibantu. Sesuai dengan apa di baliho saya, mandiri dan inovatif. Saya lebih senang kesuksesan itu saya ciptakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Orang-orang yang ada di dalam partai itu membawa kenyamanan, membawa kedamaian. Ya, bukan berarti kita membilang partai lain nggak bagus. Semua partai bagus Pak. Iya betul. Cuman saya berada nyaman di lingkungan partai keadilan sejahtera. Ibarat sebuah keluarga ya Pak. Keluarga itu kalau ayah ibu dekat dengan anaknya, saling sharing, saling terbuka, itu tidak akan terjadi persoalan dalam masyarakat. Kalau dari segi bisnis kita memang wajib menguntung, menghitung untung dan rugi. Tapi bisnis tidak bisa disamakan dengan ini politik. Betul. Tapi kalau ibu Pak, dia punya uang 50.000, dia udah bisa Pak makan anaknya 3 hari 5 orang. Kalau bapak-bapak bisa nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua yang hari ini berada di ruang ini maupun di luar sana, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bantuan dan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Amin insyaallah. Baik, Nusana Podcast hari ini kita akan berbicara lebih dekat dengan salah satu caleg wanita atau caleg perempuan di Dapil 6. Ya, beliau adalah seorang pengusaha, seorang pedagang, praktisi bisnis, dan juga adalah salah satu pemikir pemerhati lingkungan di Sijunjung terutama. Baik, kita sapa dengan hangat Ibu Revita SP. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan untuk Ibu Revita. Iya. Ibu Revita adalah caleg nomor 6 Bu ya. Iya Pak. PKS Dapil 6 untuk Provinsi Sumatera Barat. Benar. Ya. Dan hari ini hadir di studio kita akan berbicara tentang profil Ibu Revita SP. Baik Ibu, silakan Ibu sapa-sapa pemirsa kita dulu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Ya, oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana semua. Perkenalkan nama saya Revita SP, calon wakil perempuan Provinsi Sumatera Barat, Dapil 6 Sumatera Barat, dengan wilayah Tanah Datar, Sijunjung, Damasraya, Padang Panjang, dan Sawah Lunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Revita, apa kabar hari ini? Ini jauh perjalanan Ibu dari Sijunjung ya Bu ya? Iya benar Pak. Ke Padang hanya untuk podcast ya Bu ya. Ini Benar, luar Pak. biasa. Kita mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan perjalanan Ibu ini berkah untuk di podcast ini. Ya, amin. Dan kita akan sedikit berbicara tentang Ibu Revita ini yang sebentar lagi akan maju di DPRD provinsi. Ya, sebagai catatan sejarah barangkali belum ada nih caleg wanita dari PKS yang duduk langsung ya, ke PAW pernah ada katanya. Iya. Tapi caleg wanita terpilih ya mewakili ibu-ibu untuk PKS itu belum ada. Belum ada. Ya, dan ada lagi catatannya, katanya juga belum pernah ada caleg mewakili PKS dari Sijunjung untuk duduk di provinsi. Belum ada. Ya, sebagaimana sekarang juga yang duduk di provinsi adalah dari Ustadz Budiman yang daerahnya adalah Tanah Datar. Tanah Datar. Ya, di sini juga di ruangan Ibu juga sudah ada caleg dari DPL namanya Hani, kemudian Pak Nasrullah dan Ustadz Budiman sudah ada di ruang podcast ini. Baik, dan sekarang mewakili ibu-ibu. Bu, boleh Ibu cerita ke kita tentang latar belakang Ibu, profil Ibu, apakah lahirnya di mana, ya, tinggal di mana? Silakan Iya, Ibu boleh, ceritakan ke kita sedikit saja. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Iya.
Oh, baiklah, saya akan bercerita sedikit tentang profil saya. Nama saya Revita, sarjana pertanian. Saya kelahiran dari Lintau Tanah Datar, dan dari SD sampai SMA saya menamatkan sekolah di SMA Negeri 1 Lintau. Tahun 1992 saya melanjutkan kuliah ke sebuah universitas di Universitas Islam Riau Pekanbaru, dan tamat tahun 1997. Tahun 1997 saya pindah Hijrah. ke Kabupaten Sejunjung. Oh, Kabupaten Sejunjung. Ya, tepatnya di Sungai Tambang, Sungai Tambang. Kecamatan Kamangbaru, Sejunjung. Jadi dari tahun 97 itu sampai sekarang Pak, separuh dari umur saya, saya sudah bermasyarakat, bergaul dengan masyarakat Sejunjung. Sudah menetap di Sejunjung, Bu, ya? Sudah berusaha di Sejunjung. Iya, iya, iya. Kemudian selama di Sejunjung saya dikurenai 2 orang anak. Ya, anak saya pertama alhamdulillah sudah bekerja di sebuah rumah sakit swasta sebagai apoteker. Iya, iya, iya. Dan anak kedua saya perempuan juga, sebagai kuliah semester 5 di Institut Pengembangan Wirausaha Jakarta. Jakarta, ya? Iya Pak. Jadi keseharian kehidupan saya di Sungai Tambang, Sejunjung, Sumatera Barat adalah sebagai seorang wirausaha. Wirausaha bergerak di bidang perminyakan dan gas, dan sudah saya rintis dari tahun 2000 tahun 2000 Pak. Tahun 2000? Dari tahun 2000. Semenjak kelahiran anak 1998, terus anak habis menyusui, saya langsung bergerak untuk berwirausaha. Iya. Karena hobi bakat alam saya yang usaha tuh nggak tertahankan lagi. Cepat startingnya, Bu. Iya. 97 kuliah. Iya. Tamat. Iya Pak. 98 udah keluarga. 97. Oh, 97 langsung keluarga. Langsung keluarga. 98 punya anak. 98 punya anak. Dan 2000 memulai wirausaha, berbisnis. berbisnis. Cepat. Iya Pak. Jadi ya di sana podcast caleg kita yang satu ini adalah praktisi bisnis lah, Bu, ya. Iya. Pedagang. Alhamdulillah. Ya, bisnisnya adalah minyak tanah dan gas ya. Tapi sekarang minyak tanah nggak ada, Bu. Jadi gas saja. Gas Pak. Gas. Minyak tanah masih ada Pak. Iya, iya. Tapi masih ada ya? Masih, kebutuhan masih sedikit belum Masih ada supply minyak tanah, masih ada. Masih Pak, di Pertamina masih ada. Tapi harganya mahal ya? Ya, karena harga mahal itulah makanya pemerintah mengeluarkan gas bersubsidi. Iya. Oh, gas. Baik, jadi ini kan menarik nih, Bu, ya. Iya Pak. Biasanya latar belakang caleg ini adalah orang politisi lah. Iya benar Pak. Ya, jadi apalagi yang wanita misalnya, kan gitu kan. Nah, Ibu latar belakang Ibu kan pedagang nih. Iya benar Pak. Iya kan? Pedagang dan sudah nyaman di dunia itu kayak gitu. Iya benar, sudah. Kadang-kadang orang pedagang nih hitung-hitungan, Bu. Artinya berhitung untuk maju di politik. Karena politik ini ada unsur spekulasinya, ada juga gitu kan. Iya, benar. Nilai untungnya belum tahu nih. Iya. Belum jelas. Barang belum jelas ya. Iya. Pertanyaan saya adalah kenapa Ibu misalnya memutuskan diri untuk terjun di panggung politik bersama PKS ini? Baik Pak, saya jawab Pak ya. Iya. Pertama, saya terjun sebagai anggota terjun ke politik dari partai PKS. Sengaja saya memilih partai PKS karena selama yang saya lihat, saya pelajari, saya amati orang-orang yang ada di dalam PKS itu satu ide, satu visi, dan satu misi dengan jiwa saya. Karena berdasarkan dengan PKS itu sendiri, Partai Keadilan Sejahtera, karena mempunyai prinsip berkeadilan dan mensejahterakan. Ya, berarti Ibu sudah mulai jatuh cinta sama PKS ini sebenarnya. Sebelum menjadi caleg ini sudah ada kecenderungan kepada PKS. Sudah sering gitu ya? bergaul dengan orang partai PKS, gitu. baik itu ibu gubernur pernah juga hadir ke rumah saya. Terus anggota Dewan Sejunjung sudah sering bergaul Pak. Iya. Berarti sudah ada secara historisnya dengan PKS sudah dekat lah kayak gitu. Sudah kan? Pak. Iya. Pasti godaan dari partai lain ada juga, Bu, untuk gabung di caleg ini. Oh ya, benar lah Pak. Karena biasanya orang kan ngincar Ibu statusnya pengusaha, punya duit segala macam kan gitu kan. Pak.
Dan untuk ngaju di Pilpres Pileg ini Ya, tentu butuh materi juga, butuh dana kayak gitu kan. Iya, Itu nyanyi orang yang sehat secara ekonomi kayak gitu. Bu. iya Pak. Kenapa pilihan ke PKS? Gimana? Kenapa Bu? Oh, saya memilih PKS ya Pak. Heeh. Pertama yang saya bilang tadi, oh, dari saya yang dengar, yang saya amati, tapi secara pasti saya belum tahu ya Pak, karena saya tidak terjun ke partai itu kan. Iya, 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 iya. Di situ yang saya bilang tadi, saya mempunyai tujuan yang sama, hati nurani saya tadi, Oke. sesuai visi dan misi yang dibuat oleh PKS itu, sesuai dengan hati nurani saya. Iya, 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 iya. Terus yang kedua, orang-orang yang ada di dalam partai itu membawa kenyamanan, membawa kedamaian, ya. Karena tidak ada garis-garis keras, gitu kan biasanya kan selalu terjadi begitu ya. Ada dipandang radikal loh Bu, orang Ya, PKS. Bu, nggak ada, kalau bukan? Nggak ada. nggak ada. Selama saya bergaul dengan orang PKS, selama saya ada acara yang diadakan baik di Padang, di Sijunjung Pak, itu PKS itu bersatu, saling mensupport, saling mendukung gitu. Jadi di partai PKS itu mungkin di dalam kehidupan kita mencari kenyamanan ya Pak. Bukan berarti kita membilang partai lain nggak bagus. Semua partai bagus Pak. Iya, iya betul. Cuman saya berada nyaman di lingkungan partai Keadilan Sejahtera. Iya, iya, iya. Itulah salah satunya Pak. Iya, iya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Revita. Jadi Ibu Revita merasa nyaman bersama Iya, PKS. nyaman. Iya kan? Artinya sudah selama ini bergaul dengan orang PKS Iya. dan ada kenyamanan Iya, benar. ya bersama orang PKS dan tidak ada radikal Ibu ya. Benar, Seperti yang mungkin orang banyak mempersepsikan kayak Iya. gitu kan, nih PKS ini aliran keras, ini radikal. Itu orang gitu yang kan. belum tahu Pak. Orang yang belum tahu. Saya yang sudah tahu, Mm-mm. sudah lihat sendiri, sudah rasakan sendiri. Iya, iya, iya. Sehingga, Baik. Ya, jadi artinya karena Ibu sudah jatuh cinta dengan ke PKS, arti kemudian jadi caleg ke PKS, ya tidak ada hitung-hitungan secara materi lah Bu ya. enggak Pak. Meskipun misalnya cuma di urut 6, misalnya kadang-kadang orang kan mikir nih, ya kan, nggak nomor cantik misalnya Iya, kan, nanti apa gitu kan, artinya hitung-hitungannya adalah perjuangan bersama PKS. Berjuang gitu. bersama. Ya tidak lagi hitung rugi, laba, jadi nomor atau urut tidak nggak kan gitu kan, nomor urut gitu kan. Enggak. Oke, mantap. Semua nomor itu sama. Semua nomor sama. Bahkan saya bangga punya nomor 6 Pak. Mantap. Kenapa Bu? Karena Bapak tahu Hah. angka dadu 6. Angka dari 6 ya. Angka apa tuh Bu? Kalau orang main domino Pak, itu yang dicari tuh Angka keberuntungan gitu ya? angka 6. Angka Kepala 6. 6 kan. Iya, Kalau iya, udah iya. ketemu 6, semuanya selesai. Oh, mantap. Iya, mantap juga. Angka 6 udah Ya, saya keberuntungan ya. bersyukur. Iya, iya. Terima kasih. Baik, baik, baik. Bu, nanti kan Ibu akan kalau duduk nih akan jadi anggota legislatif lah. Ya. Ya, dan itu sejarah kalau Ibu duduk kan gitu kan. Iya, benar, Gak apa-apa kita berandai kan gitu Iyalah. kan. Kalau Ibu duduk maka akan ada sejarah untuk wanita PKS dan orang Sijunjung. Nah, kira-kira kalau sampai di dewan itu nanti Bu, ya kan Ibu mewakili Sijunjung misalnya kan, Iya. atau dapil 6 lah kira-kira. Iya. Apa kira-kira yang akan Ibu perjuangkan nanti kira-kira di DPRD Bu? Yang akan saya perjuangkan ya Pak. Iya. Permasalahan di masyarakat yang saya lihat sekarang Pak, Mm-mm. itu pengangguran. Oh, pengangguran. Kalau pengangguran sudah banyak, tentu ekonomi Mm-mm. akan berkurang. Iya, iya, iya. Jadi mungkin lapangan kerja Pak. Lapangan kerja. Jadi bagaimana cara kita menyerap lapangan kerja? Itu dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam. Oke. Jadi kita bekerja, membuka lapangan kerja itu bukan harus kita membuka pabrik, bukan harus kita membuka sebuah perusahaan Pak. Dengan memanfaatkan lahan tidur, lahan yang ada, ya, dengan kita arahkan masyarakat tersebut, kita bimbing, kita bina, dengan menanam lahan yang ada atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tentu akan mengurangi pengangguran. Oh iya, iya, iya. Jadi pengangguran itu bukan harus tenaga kerja itu bukan harus kita bekerja di sebuah perusahaan, enggak. Kita bekerja di tempat kita sendiri, kayak saya ya. Sebagai seorang usahawan, saya kan pimpinannya Pak. Saya nggak merasa sebagai pimpinan. Saya pekerja juga di sana. Oh, bekerja Bu? Masih mengaku pekerja, bukan bos? Bos, enggak. Oh, Saya kadang-kadang kalau pimpin orang nggak punya bos Bu. enggak. Kadang begini Pak, kadang
Oh, pelanggan kan sering saya layani ya. Iya, iya. Oh, mana karyawan ibu? Heeh. Ya karena ibu keluar ngantar ini ngantar ibu. Ibu kan karyawan juga ada saya. Nah, jadi begitulah Pak. Iya, iya, iya. Bahkan mungkin lebih bagus kita yang melayani langsung Pak. Mm-mm. Lebih. Begitupun dalam politik, dalam masyarakat nanti. Kalau Yeah. saya dipercaya, diamanahkan oleh masyarakat, Mm-mm. mungkin saya antara pemimpin dengan masyarakat itu saya mempunyai keinginan saya tidak akan mempunyai batas seperti berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya. Mungkin ada yang mempunyai batas antara pemimpin dengan rakyatnya atau masyarakatnya. Ada juga yang tidak ya Pak. Iya, iya, iya. Jadi saya inginnya tuh ibarat sebuah keluarga ya Pak. Keluarga itu kalau ayah ibu dekat dengan anaknya, saling sharing, saling terbuka, itu tidak akan terjadi persoalan dalam masyarakat. Tapi kalau ayah ibunya tadi itu killer, harus ikut semua aturannya, nggak mengerti apa yang diinginkan anak, itu saya rasa tuh kenyamanan tuh di situ akan berkurang. Jadi itulah nanti yang akan kita lakukan setelah saya di kedekatan antara pemimpin dengan masyarakat. Iya, jadi akan selalu tersambung. Ya kan? Ibu sebagai wakil rakyat, ya kan, selalu dekat dengan rakyat, akan menyampaikan aspirasinya di dewan nanti dengan berdasarkan masalah-masalah yang ada apa yang di masyarakat. Apa yang dibutuhkan. Ibarat kayak seorang ibu ya Pak. Iya, iya. Kan setiap anak kita kebutuhannya tidak sama Pak. Ini butuhnya ini. Kalau kita semuanya kasih yang sama, tentu yang ini dia butuh, yang ini enggak. Bagi ini bermanfaat, bagi ini enggak. Iya, iya. Adil itu tidak sama banyak. Tidak sama banyak. Tapi memberi sesuai dengan porsinya. Porsinya. Gitu kan. Baik. Ya artinya kan tadi Ibu bilang di Sejunjung banyak pengangguran. Iya. Tapi banyak juga lahan tidur. Banyak Pak. Iya kan. Apakah pengangguran yang terjadi ini karena ada keengganan untuk memulai hidup dengan bertani? Ya ini kan ada apa nih? Mestinya kalau ada lahan tidur, terus kan kalau etos kerja tinggi, tentu lahannya tidak ada yang tidur kan? Iya. Nah, produktif dia. Produktif dia. Kenapa lahan ini tidak produktif sementara pengangguran ada, Bu? Itu gimana Nur Ibu? Ya pertama Pak, masyarakat kita itu Pak, ya mungkin karena keterbatasan. Iya, 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 iya. Mungkin untuk makan aja mungkin dia nggak cukup Pak. Iya, iya, iya. Gimana mau membuka lahan tidur? Tentu perlu tenaga, perlu modal, iya, iya, ya kan? Iya, iya, iya. Perlu tenaga kerja. Ibaratnya dia mau menanam sesuatu perlu bibit, perlu pupuk. Ya mungkin itulah yang akan kita apakan nanti. Iya, iya. Kita arahkan ke sana. Ya, Sejunjung itu sektor apa yang sangat potensial untuk dikembangkan menurut Ibu? Kalau daerah Sejunjung Pak, sekarang ini yang banyak itu sektor pertanian, perkebunan sawit ya Pak. Oh, perkebunan ya? Ya, rata-rata di sana perkebunan sawit. Tapi tidak semuanya Pak, mungkin arah ke perbatasan dengan Damasraya yang banyak Pak. Terus di sana tambang ada Pak, beberapa ada tambang. Ada tambang Sejunjung? Ada. Di sana batu ada bara? Ya, ada batu bara. Ada batu bara ya. Terus emas ada Pak. Emas ada? Iya. Dolomit ada. Dolomit. Iya. Batu kapur. Batu kapur. Ya, itu bahkan di situ udah ada lebih kurang, tapi pastinya saya nggak tahu lah Pak. Lebih kurang 5 paling banyak sudah ada pabrik. 5 pabrik? Iya. Batu kapur di Sejunjung. Iya. Oh. Boleh Bapak lihat nanti di Google. Iya. Pabrik. Jadi berarti ada potensi tambang ya? Potensi tambang. Jadi ya tentunya kalau potensi tambang ini dikembangkan tentu akan membuat masyarakat lebih sejahtera juga. Iya benar Pak. Ya berarti kalau kan berarti ada sektor pertanian. Iya semuanya ada Pak. Ada kehutanan. Karena juga ada sektor RAPP di situ kan. RAPP ya. Ada juga tambang ya kan. Ya, emas juga ada situ. Berarti Sejunjung kaya Bu. Kaya Pak. Kaya dong. Sawit juga ada gitu kan. Semuanya ada. Kayu juga ada. Kayu juga ada. Hutan tanaman industri RAPP. Iya RAPP, hutan HTI kan RAPP HTI kan. Terus di Sejunjung itu lintas Pak. Sumatera ya? Lintas Sumatera ibarat zaman dulu Pak, zaman Majapahit. Iya. Itu simpang 3-nya. Kita mau ke Jakarta,
Mau ke Medan, mau ke Aceh, mau ke Pekanbaru, pasti lewat Sejunjung. Iya, betul. Jadi semua bisa kita lewat di situ. Jakarta, Aceh, Ya, Pekanbaru juga ya. iya benar Pak. Medan, Berarti strategis Sejunjung nih, Bu. strategis Pak. Iya. Ini potensi yang luar biasa berarti ya. Simpang 3-nya di daerah Kiliran Jauh. Iya, Keliran Jauh, betul. Itu kan terkenal. Ya, Orang kalau kita naik mobil dulu mau ke Jakarta berhenti di Iya. Keliran Jauh atau di Omega, Bu ya. Iya. Ya itu tempat perhentian transitnya mobil-mobil bus lah kayak Iya, gitu kan. Ya, kita mungkin pernah coba semua ya kan gitu. iya benar. Dari Padang ke Sejunjung aja dulu lama, Bu, setengah hari rasanya gitu. Sekarang udah cepat Pak. Udah cepat ya. Apalagi jalan di Tinjau Laut udah bagus. Iya. Udah besar kan Pak. Iya. Ya berarti ini kan daerah, kalau dulu orang lebih kenal Sawaluntonya dengan batu bara. Iya. Ya kan, sekarang tambang batu bara sudah tutup ya kan. Tapi ada potensi alam yang masih mungkin perlu dimaksimalkan di Sejunjung ya. Iya, Mas. Belum lagi Damas Raya. Damas Raya. Berarti ini 3 ini strategis, ini luar biasa sebenarnya kan Iya, gitu. Pak. Iya. Benar Pak. Orang bilang daerah uang semua gitu kan. Daerah basah istilahnya Pak. Daerah basah kayak gitu kan. Baik, luar biasa. Bu, ya nanti kan Ibu akan jadi kalau misal Ibu kan sudah terjun di politik ini kan. Iya. Ya tentu Ibu selama ini punya latar belakang bisnis lah. Iya Pak. Ya, boleh cerita sedikit tentang bisnis Ibu ini? Gimana suka dukanya sampai ada di titik ini sekarang gimana, Bu? Oh, baik Pak. Ya, pertama saya Pak bercerita saya bisnis itu dari nol Pak. Dari nol. Iya. Iya. Dari nol. Pertama saya buka usaha sembako Pak. Sembako. Jadi waktu saya pindah di sebuah perumahan Pak, anak umur 2 tahun tuh Pak, alhamdulillah udah bisa ngambil DP rumah. Umur 2 tahun habis menyusui anak. Iya. Berkat kita hemat juga mengatur keuangan penting loh Pak dalam pertumbuhan Agak ekonomi murah Pak. rezeki Ibu kayaknya enggak? Jadi DP rumah subsidi atau enggak tuh? dulu belum ada subsidi Pak. Oh, dulu Baru belum ada sekarang ya? yang subsidi. Oke. Terus, Baru TV 45 ke atas iya. ya. Jadi pertama saya ngambil DP Perumnas Pak. 1 minggu saya di sana itu di sekitar kan nggak ada rumah tuh Pak. Yang ada rumah developer, itu ada rumah ustadz sebelahnya di belakang rumah teman. 4 rumah Pak. Pemula ya. Di lokasi itu Pak. Iya. Tapi di belakang sekelilingnya ada rumah penduduk. Kalau di kampung Perumnas itu kan kurang digemari orang. Karena masih tanah tanah masyarakat masih banyak. Iya, tanah Jadi masih karena luas. kita orang merantau kita nggak punya tanah di sana Pak. Tentu Betul. kita ngambilnya Perumnas cicil ya Pak. Sekarang udah banyak tanah situ ya. Nah, insya Allah ada Pak. Jadi Pak seminggu sampai di sana saya langsung buka Pak. Kebetulan di dekat saya tuh ada somel Pak. Somel mengolah kayu, nggak jauh jalan kaki 5 menit udah sampai. Iya. Saya langsung buka sembako Pak. Orang nggak ada belanja Pak. Saya nekat. Karena pikiran saya ya kalau orang nggak belanja ya untuk saya sendiri saya nggak keluar belanja, nggak capek, anak nggak tinggal kan Pak. Nah jadi akhirnya berkat ya rezeki juga ya Pak, rezeki pergaulan gitu kan. Malah yang belanja ke tempat saya tuh orang luar Pak. Bukan orang komplek Ibu? Ya komplek tuh cuma 4 orang. Komplek cuma 4 orang? 4 orang. Iya. Jadi karena saya punya anak tentu saya belum punya kendaraan loh Pak. Belum punya kendaraan tentu belanja susah ya Pak. Jadi saya cari trik ke pasar, saya cari orang sembako. Kan kalau di pasar-pasar umum rakyat di apa tuh Pak, di kampung tuh orang dari jauh kan bawa mobil tuh, bawa barang sembako untuk diencer di pasar. Saya temui orang itu, Pak, Bang saya belanja sama Abang, kan udah saya catat di rumah tuh. Iya. Nanti Abang bantu ya antar ke rumah saya. Nah disitulah jadi saya belanja nggak perlu keluar, tinggal catat nanti antar. Nah situ mulainya Pak. Yang habis itu setelah itu saya langsung anak udah sekolah kan Pak. Saya tengok belanja di komplek udah penduduk udah mulai banyak tuh Pak. Udah masuk yang beli 112. Yang namanya di komplek Pak, pas kita kan bukan grosir pengecer ya Pak. Iya. Kalau ngutang orang sama kita Pak. Barang habis, uang nggak ada. Iya, tapi kalau dia belanja dia di luar Pak, lewat depan rumah kita dia nenteng-nenteng gitu Pak. Sementara dia kan ngutang sama kita tuh. Nah,
Ya nggak apa-apa. Kalau ngutang tempat kita. Tempat kita. Kalau dia belanja tempat lain Ya, gitu. akhirnya ya Iya, begitulah Pak. Jadi saya pikir ya makan hati sendiri kita kan. Ya kita nggak perlu lah marah sama orang tuh kan, nggak mungkin seorang pedagang tuh nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang nggak enak gitulah. Iya, Cuman iya, ditahan-tahan aja kan. Akhirnya saya putuskan tutup. Saya coba usaha jual kain ke pasar. Tutup sembako ya? Ya saya tutup. Berapa lama tuh mulai? Setahun ada? Setahun ada Pak. Setahun tutup sembako? Ya, tutup sembako. Coba. Yang namanya tetangga kata Bapak, udah tutup sembakonya mungkin gitulah ya. Iya, Bisik-bisik iya. tetangga kan Pak. Tapi saya termasuk orang yang cuek Pak, saya nggak mikirin omongan tetangga. Mau ngomong apa orang lah. Berarti dianggap sembako udah nggak main nih Nggak kayak main. gitu? Saya jual kain Pak. Jual kain? Jual kain, jadi kebetulan ada saudara di Jakarta nih Pak. Waktu itu ada modal, ada emas lah. Waktu itu harga emas 400.000 nggak salah. Saya punya emas 10 emas. Saya jual 4 juta Pak. Suruh kakak beli di Jakarta. Beli di Jakarta. Jadi barang Jakarta dengan barang Bukit kan beda ya Pak. Beda. Jadi orang tahu saya jualan kain Pak. Udah Baju banyak yang nih ya? belanja. Baju Iya ya? baju. Banyak yang belanja kata Bapak. Nak, habis terus bawa ke pasar juga. Tapi ternyata enggak juga loh Pak. Belanja itu pertama aja yang orang belanja, habis itu enggak lagi. Ya Iya, persaingan tadi ya Pak. Ya udah saya mikir-mikir nggak mungkin ini. Saya orangnya cepat Pak ngambil tindakan, nggak mau lagi. Ini nggak mungkin nih dilanjutkan nih, buang waktu, buang tenaga, buang energi, hasil nggak ada. Akhirnya saya putuskan kredit Pak. Barang yang ada saya kredit. Saya jual, saya pergi ke pabrik-pabrik sawit. Ke blok-blok A, B, C, D, G. Keliling gitu, Pak. Ibu? Ya, kebetulan Pakai teman. motor? Iya, pakai motor. Bawa kayak apa tuh, bawa kredit tapi isi baju? Iya, baju gitu Pak. Keliling. Mm-mm. Saya mikirnya ini ke situ kan ada pabrik sawit Pak. Iya. Situlah saya jualan gitu kan. Terus kayaknya enak jualan di situ Pak. Ada orang tuh kan nggak keluar, dia mesan ini mesan itu. Jadi mulai besoknya yang saya beli ke Bukit tuh Pak, saya udah nggak belanja ke Jakarta lagi Pak, sekali aja Pak. Karena nggak sama aja Bukit dengan Jakarta harganya. Harganya sama. Tapi kan sayang gitu kan, belum Iya. ongkos kirimnya lagi. Ya udah di sini aja cari yang bagus. Akhirnya karena apa namanya tuh enak di belanja sama orang-orang pabrik itu, yang saya beli ke Bukit itu Pak tuh yang sudah terjual Pak. Saya jual dulu baru saya beli. Ambil biti dulu? Bukan. Ini pelanggan saya, dia minta sepatu bola lah, lampu serongkeng lah Pak. Iya, tapi baju pesannya olahraga. dulu ya, buahnya belum ya? Buah lagi belum. Pokoknya yang mau dibeli Ya. sudah laku Nih lah. beliin ini besok nih, beliin ini dulu. Iya. Jadi, Banyak listnya? Ya, saya ke Bukit Pak. Bukit. Jadi orang-orang yang sudah jualan di kain itu kan dia pakai bal-bal besar tuh Pak, banyak-banyak Pak. Saya cuek aja Pak, nenteng kecil Pak. Barang saya yang kecil tuh udah kejual. Kalau orang yang banyak kan belum tentu kejual. Iya. Kita beli yang sudah dibeli orang Yang gitu sudah kan. dibeli orang. Sementara pedagang lain beli belum tahu lah siapa Nah, pembeli ya kayak ya. gitu kan. Terus saya menengok pasar. Ya, ini di pabrik yang banyak laki-laki. Kebutuhannya baju kaos, kemeja, celana jeans. Saya belanjanya itu aja Pak. Zaman itu tuh saya beli baju Lea yang celana Lea tuh waktu itu modalnya 25.000 loh Pak. Kalau di pasar orang jual 90.000. Saya jual kredit. Saya kredit, saya DP-in 30.000. DP 30.000. Jual 120 kredit. Tapi DP udah untung ya. Udah untung saya. Jadi bagi saya barang saya udah habis. Kalau orang nggak dibayar orang itu ya nggak usah lah, saya udah ikhlas. Jadi nggak beban lagi orang tuh nggak bayar Pak. Yang dikreditkan ini untungnya aja berarti kan. Untungnya lagi yang mau diambil ditarik-tarik itu. Iya, karena Harus gitu triknya Pak. Iya. DP-nya harus. Mantap. Habis itu selesai kredit, saya berhenti loh Pak. Pulang-pulangnya anak nampak pucat gitu kan. Di rumah ada yang bantuin. Ibunya kan. keliling ya. Ibunya keliling. Ini nggak mungkin nih. Gara-gara saya kerja anak teraniaya. Akhirnya saya putuskan berhenti kredit Pak. Iya. Muncullah naluri keibuannya gitu kan. Iya, muncul kasihan. Oke. Saya berhenti kredit, kata bapak, nak, saya mulai lagi buka sembako Pak Iya, di rumah. Lumayan sudah ada modal lagi nih kan. Udah ada modal lagi nih.
Saya buka sembako, tapi yang kredit tetap diambil, istilahnya ndak ngasih lagi Pak barang ke pelanggan, tinggal ngambil gitu. Sampai sekarang segini bukunya Pak, yang nggak dibayar. Wih, masih ada yang dibayar? Masih. Nggak saya ambil gara-gara saya sakit mah, nggak berhenti. Nah, saya ikhlaskan, nggak apa-apa. Nggak teringat sedikit pun. Nggak rezeki. Akhirnya tahu Pak Nak, udah gitu jual sembako. Oh, zaman itu kan minyak tanah ya Pak, kan sampai berjejer gitu Pak. Oh, antri-antri orang tuh. Iya. Saya tertarik jual minyak tanah Pak. Ini orang minyak tanah nih. Saya termasuk orang yang suka apa ya Pak? Oh, iri dengan orang sukses. Bukan iri nggak suka. Positif, okay. Irinya positif orang nih. Kok orang tuh bisa? Iya, saya kok enggak kan gitu. Antri kan gitu. Iya. Orang yang jual tuh kayaknya cepat naiknya gitu kan. Ya, saya usahakan lah gimana dapatnya. Akhirnya dapat saya pangkalan minyak tanah. Nah, jadi berarti Ibu pandai membaca peluang kayaknya gitu. Buka pangkalan. Akhirnya ya itulah yang membuat saya berkembang sampai sekarang Pak, mulai dari pangkalan. Pangkalan minyak tanah ya. Itulah di titik aman usaha saya sekarang. Oh, mantap. Nah, tepuk tangan dulu untuk Ibu Revita, luar biasa perjalanan bisnisnya ya. Ini pelajaran untuk kita semua dan saya pikir banyak juga ibu-ibu caleg dari PKS yang tidak punya pelajaran seperti ini, kan gitu kan? Benar, Pak. Jadi perjalanan bisnisnya betul-betul dari nol, ya kan? Betul-betul memulai dari awal dan sampai sekarang sudah punya pangkalan minyak tanah dan pangkalan gas ibu ya, 3 kilo berapa Bu? 4 ya? 4 pangkalan gas 3 kilo. Dan sekarang memutuskan maju bersama PKS, kan gitu ya. Benar. Jadi menarik ini. Jadi kadang-kadang orang pedagang hitung-hitungan untuk jadi politisi. Iya Pak. Dan banyak juga orang mau maju sebagai caleg ini Bu, dalam tanda petik ya, misalnya memang mencari status sosial. Iya gitu, benar kan? Pak, benar Pak. Nah, atau dia sudah punya segalanya dari bisnis dan usaha, kemudian dia pengen melihatkan eksistensi dirinya. Kalau gitu menurut Ibu gimana tuh? Ya tergantung Pak. Oh, tergantung. Tergantung manusianya. Tergantung manusianya. Nggak, bagaimana dari sisi Ibu kalau dari hal tersebut? Apakah Ibu berada di jalur itu atau mungkin ya Ibu tidak mencari status sosial karena secara bisnis sudah menguntungkan? Tidak kan, menguntungkan. Nah, jadi kalau melihat Bapak bilang tadi, sebagian orang menghitung untung rugi kalau dalam bisnis ya. Kalau dari segi bisnis kita memang wajib menguntung, menghitung untung dan rugi. Tapi bisnis tidak bisa disamakan dengan politik. Oke. Pencalonan itu menurut pendapat saya. Iya. Karena kalau dalam bisnis 1 dikali 1 1. Dalam politik 1 dikali 1 11. Bisa jadi kan Pak? Bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya Pak. Jadi bagi saya terjun ke politik itu pertama mengukur kemampuan saya Pak. Rasa kepedulian saya tadi, bagaimana saya bisa mampu bergerak dari nol tadi Pak, sampai seperti ini, tanpa bantuan siapapun. Karena saya termasuk orang yang tidak suka dibantu. Sesuai dengan di baliho saya, mandiri dan inovatif. Mandiri dan inovatif. Visi misinya mandiri inovatif Bu ya? Iya, mandiri dan inovatif. Iya. Saya lebih nyaman segala sesuatu yang saya wujudkan tuh dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, tuh kepuasan bagi saya Pak. Jadi masalah tadi Pak, Ibu di posisi mana? Kalau Ibu mungkin di posisi yang standar aja Pak. Iya. Sekarang kita berandai-andai. Besok untuk yang akan besok itu kita belum tahu. Kita mikirkan saat sekarang dulu. Sekarang ini saya berjuang semampu saya, ya sebisa saya, seikhlas saya, untuk mewujudkan impian bersama. Impian saya dan impian masyarakat. Iya, impiannya apa Bu? PKS menang ya? Iya, PKS menang. Dan saya terpilih sebagai Dewan Provinsi Dapil 6 tentunya Pak. Oke, mantap. Impian Ibu ini adalah PKS menang dan Ibu Revita duduk menjadi anggota dewan di DPRD provinsi nantinya. Baik, ini semakin menarik ya. Jadi Ibu ini termasuk pencerita sebenarnya gitu kan. Dan termasuk orang yang sangat bisa mengamati lingkungannya. Ya, insyaallah. Dan beliau juga mau berbagi dengan kesuksesan yang sudah diraih. Nanti suatu saat boleh Ibu di panggung yang berbeda
ya ibu bagi Ya, sukses insya ibu yang dimana tadi prinsipnya adalah mandiri dan inovatif Iya. kan gitu kan. Jadi ini sangat luar biasa. Banyak orang beralasan tidak sukses, saya tidak dapat bantuan apa-apa di Roh. Tidak ada yang bantu kan gitu kan. Kalau Orang beralasan tidak sukses karena tidak ada dapat akses ya bantuan kan gitu kan. Kalau saya terbalik. Nah, kalau ibu terbalik. Terbalik kenapa? Saya lebih senang kesuksesan itu saya ciptakan sendiri tanpa Oke. bantuan orang lain. Jadi ibu lebih senang, lebih ingin sukses itu dari diri kita Iya, sendiri, dari- dari iba- upaya kita sendiri kan gitu kan. Ya, walaupun kita nggak bisa menafikan, kita tetap Iya. butuh Iya. bantuan orang lain, Butuh memang. ya kan. Wajib. Ya, untuk Cuman kepuasan tadi. kepuasan, ya. Tapi dalam bisnis kan kita perlu juga bantuan orang, Pak. Oh ya, ya, ya. Ya, ini artinya ibu sudah totalitas ke politik nanti ibu ya, Iya, benar, ya Pak. kan. Walaupun filosofi bisnisnya bisa dipakai dalam Iya. politik nanti ya. Nah, bagaimana ibu melihat peta dan peluang ibu-ibu nih, Iya. caleg wanita ini ya untuk bisa masuk di parlemen, Iya. ya kan? Kalau di PKS sendiri ya semua caleg yang ada kan laki-laki semua, Iya. ya kan? Kemarin saya juga tanya ibu salah satu caleg dari Solo, dia juga optimis nih, ya kan? Termasuk juga sebelumnya ini mungkin eranya caleg ibu-ibu nih, kemarin juga Iya. ibu istri dari wakil wali kota Bukit Tinggi juga kita komporin nih kayak gitu kan. Jadi biasa Bu kita sebagai pembicara Iya, Pak. ngompori juga, ngompori agar ada caleg wanita yang duduk ya dari PKS ini menjadi caleg perempuan dari di DPRD PKS, DPRD Sumbar PKS nanti kan. Iya, Pak. Nah, Ibu melihat peluang caleg wanita ini bagaimana kira? Terutama di dapil Ibu. Ada nggak? Secara peluang? umum, Pak. Secara umum nggak apa-apa. Di semua partai atau PKS saja? Ya mungkin kita bicara PKS dulu. PKS dulu ya, Pak. Kalau saya lihat, Pak, peluang tuh tentu ada, Pak. Karena di dalam pencalonan itu keterwakilan 30% tuh sudah terdaftar. Iya. Ya. Dan semuanya itu tergantung dari caleg itu sendiri ya, Pak. Ya. Terus kepercayaan masyarakat Iya, iya, iya. sebagai calon legislatif itu. Apakah dia mampu memperjuangkan Iya, iya. hak-hak wanita, ya kan, Pak? Mhm. Terus kemampuan itu mungkin didasari dengan pengalaman, Pak. Mhm. Dan tidak semua orang yang hadir sebagai calon legislatif itu Mhm. tidak memahami, ya kan, Pak? Mhm. Apa keterwakilan perempuan itu, Iya, iya, iya. ya kan, Pak? Mhm. Jadi peluangnya menurut saya tinggal apa yang kita lihat permasalahan tentang perempuan di masyarakat. Mhm. Tentu ada keinginan dari perempuan itu. Mhm. Wah, ini caleg saya wanita, saya harus berpihak ke mereka. Oh, iya. Ya kan, iya. Pak? Iya, betul, betul. Akan memperjuangkan saya nanti. Jadi tinggal sinergi itu Mhm. antara pemilih dengan si calegnya. Iya, iya. Kalau dia merasa caleg perempuan ini Mhm. mampu mengaspirasi, mampu mewakili apa keinginan dari wanita yang ada di dalam masyarakat, perempuannya, Pak. Mhm. Saya rasa mungkin Pak, bisa duduk di dapil 6 atau semua dapil lah di Iya, iya, PKS. Iya, iya. Karena kan kita seorang perempuan yang mandiri nih, Pak. Mhm. Kalau seorang perempuan itu, Pak, Mhm. memegang sebuah keluarga. Mhm. Coba Pak bayangkan, dalam sebuah rumah tangga kalau nggak ada ibu gimana, Pak? Anaknya Kacau deh, Bu, kadang-kadang ya. nggak makan, Pak. Iya, iya, betul. Tapi kalau ibu, Pak, dia punya uang Mhm. 50.000, Mhm. dia udah bisa, Pak, makan anaknya 3 hari 5 orang. Mhm. Kalau bapak-bapak bisa nggak, Pak? Mhm. Jadi tanpa ada ibu, Mhm. ya mungkin kurang sempurna lah. Iya, 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 iya. Jadi semoga wakil perempuan ini semakin banyak di parlemen, itu aja doa saya. Iya, iya, iya. Dan disupport oleh masyarakat Iya, iya, iya. yang memilih ya, Pak, ya, Mhm. kepada pemimpin yang diamanahkan, yang dipercaya. Iya, iya, iya. Demikian, Pak. Oke, baik, itu tangan untuk Ibu Revita. Berarti pada dasarnya peluang wanita untuk duduk di kursi parlemen itu besar. Besar, Pak. Iya kan? Tinggal lagi mungkin kepercayaan kaum perempuan Iya. kepada
caleg perempuannya. Iya. Karena secara kan jumlahnya cuma 30% kan gitu kan. 30%. Masa nggak bisa masuk satu aja misalnya Iya. kan. Apalagi secara komposisi jumlah penduduk kalau wanita pilih wanita Iya. bisa kalah ke bapak sebenarnya. Iya benar Iya. Pak. Karena jumlah wanita juga sudah mulai Udah mulai banyak. lebih banyak daripada bapak-bapak. Ibu, ini silakan mungkin kita karena ibu juga jauh, misalkan kita agak terbatas waktu, mungkin silakan ibu berikan pesan-pesan spesial untuk pemirsa kita, silakan bu. Halo pemirsa semua, terima kasih udah mengikuti wawancara saya dengan podcast PKS ya Pak ya, Iya. TV PKS. Harapan saya Revita SP nomor urut 6 dari Dapil 6 Sumatera Barat, mengharapkan, memohon, meminta dukungan kepada Dunsana semuanya, terkhusus di 5 Kabupaten Dapil 6, Sijunjung, Damasraya, Tanah Datar, Sawah Lunto, dan Padang Panjang untuk mendukung saya, yaitu dengan memilih saya di tanggal 14 Februari nanti 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Podcast demikian tadi ya bincang kita bersama Ibu Revita SP. Ya kan, beliau adalah UI-nya Riau, tamat dari UI-nya Riau Bu ya. Iya, Pak. Jadi kita udah tahu tadi bagaimana perjalanan sukses dia, success story, apa yang diharapkan, dan kita harap ya, Ibu Revita akan membuat sejarah. Ya kembali kita Amin. kita bicara buat sejarah karena belum ada caleg wanita perempuan PKS yang duduk di provinsi ya secara langsung gitu. Secara langsung. Nah, jadi mudah-mudahan Ibu Revita menjadi salah satu yang akan buat sejarah. Baik, itu doa kita dan terima kasih atas perhatiannya dan kita ucapkan kita tutup podcast ini baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKS